Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat kepada kita hingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita ini, pelajaran bahasa Arab. Yang mana ketika kita belajar bahasa Arab ini, maka harapan kita adalah kita diberikan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bahasa Arab inilah kita akan bisa memahami dengan baik agama kita ini. Dan kalau kita bisa memahami agama ini dengan baik, maka itu adalah sebab kebaikan untuk kita semuanya. Sebagaimana sabda dari Nabi kita, barang siapa yang Allah menghendaki baginya untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan mudahkan, Allah akan pahamkan dia terhadap agama ini. Nah, dan tentunya dengan niatan tersebut, mari kita bersama-sama menata hati kita agar Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Dursul Al-Arabiyah li Ghairi Natiqina Biha, karya Dr. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah sampai di pelajaran ke-29, kitab jilid yang kedua. Dan terakhir kemarin kita sudah sampai kepada latihan yang ke-10. Dan insya Allah kita sekarang sambung kepada latihan yang ke-11. Nah, untuk itu silakan bisa dibuka bukunya halaman 210. Kitab jilid kedua halaman 210. Nah, baik. Nah, di sini di latihan yang ke-11 ini kita mendapati penjelasan dari mu'alif terkait dengan adanya isnad ya'uddu ila dhamair, yaitu penyandaran kata atau fi'il mudha'af ya, ya'uddu berarti fi'il mudhari' ya, ya'uddu kepada dhamir-dhamirnya. Nah, sebelumnya kita telah membahas kemarin tentang penyandaran dari fi'il madhi ya, ada fi'il madhi, dan kita sudah jelaskan kemarin kapan dia disindahkan dan tidak. Nah, sekarang kita lihat untuk fi'il mudhari'nya apakah sama seperti fi'il madhinya yang kita jelaskan kemarin, bahwasanya ketika dia ini sama-sama hidupnya dalam aslinya seperti ini, fa'ala atau fa'alat, maka dia disindahkan. Kalau misalkan ini satu hidup satu mati, maka tidak disindahkan. Nah, apakah ini juga berlaku di fi'il mudhari'? Ya, kita lihat sekarang di fi'il mudhari'nya. Baik. Nah, kita lihat sekarang di latihan yang ke-11 ya. Baik, di sini ada ya'uddu. Ya. Kita bandingkan dengan fi'il mudhari' yang asli ya. Yaf'ulu. Ya, yaf'ulu. Ya, nanti lebih jelas lagi bagaimana kita melihatnya ya. Baik, nah, jadi hamidun ya'uddu. Kalau dalam wazannya adalah yaf'ulu ya, yaf'ulu. Nah, aminatu ta'uddu. Ya, aminatu ta'uddu. Anta ta'uddu. Anti ta'uddina. Ya, ta'uddina. Ana a'uddu. Al-auladu ya'udduna. Ya. Al-banatu ya'dudna. Antum ya ta'udduna, antuna ta'dudna, nahnu na'uddu. Nah di fi'il mudhari ini kita lebih mendapati banyak yang disidahkan ya, yang dimudha'afkan dari ya'uddu, ta'uddu ya, kemudian di sini ta'uddina, ta'uddu. Nah ini jauh lebih banyak ya daripada yang tidak, yang tidak ini cuma ini ya'dudna ya dan ta'dudna. Nah, berbeda dengan fi'il madhi yang kita pelajari sebelumnya, di sini yang disidahkan cuma 3 ya. Ada, adat, dan addu. Nah, yang lainnya tidak disidahkan. Nah, coba sekarang kita lihat bagaimana kita bandingkan dengan fi'il aslinya. Dari ini dengan dhamir huwa, maka dia yaf'ulu ya. Nah, kemudian
Kalau hiya ya jadi taf'ulu ya. Hiya jadi taf'ulu. Baik. Nah, anta sama taf'ulu ya. Lalu anti mulina ya. Anti mulina. Baik, anti mulina. Dan ana af'ulu ya. Ana af'ulu. Nah, ana af'ulu. Lalu untuk yang berikutnya yang di sebelah ya, kita bandingkan. Al-aulad hum ya, hum ini menjadi yaf'uluna. Hum yaf'uluna. Hunna ya, hunna yaf'ulna. Hunna yaf'ulna. Antum taf'uluna. Antunna taf'ulna. Antunna taf'ulna. Dan nahnu ya naf'ul. Baik. Nahnu naf'ul. Baik. Nah, coba sekarang kita perhatikan di sini. Kalau yang pertemuan sebelumnya kita telah melihat di fi'il madhi, sekarang kita lihat di fi'il mudhari'nya. Nah, ketika kita lihat di fi'il mudhari' ini, ya'udu yang ada di sudahnya ini, ya ya'udu, ta'udu, ta'udina, ta'udu semua ada sidahnya. Ya, maka kita lihat di sini ain dan lamnya di sini sama-sama berharokat ya. Ain dan lamnya sama-sama berharokat. Nah, sehingga ketika dia ini sama-sama berharokat seperti ini, ya, maka dia disidahkan karena kalau dalam fi'il mudhari' ini kan sama hurufnya kan, antara ain dan lamnya sama. Ya, maka ketika sama-sama berharokatnya maka dia disidahkan ya. Adapun kalau yang di sini ya, di sini kita lihat yang disidahkan di sini ada ya'uduna. Nah, yang tidak ada, yang tidak ini cuma ada ya'duduna dan ta'dudna. Nah, kita lihat di sini. Di dalam fi'il aslinya ketika yaf'ulna dan taf'ulna. Nah, ketika ain dan lamnya ini satunya berharokat, satunya tidak, ya satunya sukun ya, maka di sini kemudian ketika dia mudha'af pun tidak disidahkan ya. Adapun kalau sama-sama berharokat ya seperti di sini yaf'uluna, ain lamnya sama berharokat ya. Kemudian di sini taf'uluna, ain lamnya berharokat ya. Kemudian ini naf'ulu, ain lam berharokat, maka disidahkan. Nah, inilah kira-kira yang bisa kita pahami ya para pemirsa sekalian terkait dengan fi'il mudha'af ini ya. Kapan baik ketika di madhi maupun mudhari' ya, maka kita bisa melihat saat dia disidahkan ini berarti menunjukkan saat dia dalam fi'il yang normal, fi'il yang sahih, maka ain dan lamnya sama-sama berharokat. Dan ketika ain dan lamnya ini ya seperti ini ya, dia ainnya berharokat, lamnya sukun, maka dia tidak disidahkan. Jadi al-banatu ya'dudna atau antunna ta'dudna. Dan ini berlaku ya baik di mudhari' maupun yang di madhi sebagaimana kemarin kita jelaskan ya seperti dari sini. Nah, di sini sama-sama berharokat ala maka menjadi sidah ya, ada. Alat maka menjadi sidah adat. Ya, alu ya sama-sama ini sama-sama berharokat maka menjadi adu. Baik.
Nah, baik kalau demikian ya insya Allah cukup jelas ya terkait dengan penyandaran fiil fiil mudha'af kepada dhamir. Nah, baiklah para pemirsa, kita kalau ini sudah jelas kita lanjutkan lagi kepada tadi fiil madhi sudah, fiil mudhari dan sekarang kita masuk ke fiil amr. Nah, isnadu fiil amr min udda ila dhamair ya, udda ila dhamair. Nah, dari kata ini kita lihat udda ya hamid. Berarti dia domirnya anta ya. Uddu ya auladu. Domirnya antum ya. Uddi ya aminatu. Jadi uddi berarti anti. Ya u'dudna ya banat. Ya banatu ya. Di antunna. Nah, karena amr ini hanya berlaku untuk mukhatab ya. Berarti hanya cuma empat ini yang berlaku. Yang baik ini mukhatabnya laki-laki, tunggal, laki-laki jamak, ya laki-laki perempuan tunggal, perempuan jamak ya. Sebenarnya ada yang musanna ya, dua tasniyah tapi tidak dibahas di dalam kitab ini. Baik. Nah, jadi di sini ada udda ya hamidu, uddu ya auladu, uddi ya aminatu dan u'dudna ya banatu. Nah, di sini yang tidak disidahkan cuma di sini ya, antuna ya. Antuna itu kalau kita bandingkan dengan fiil yang sahih ya. Di sini kan aslinya kan uf'ul ya, uf'ul ya hamidu. Ya, lakukan wahai Hamid misalkan seperti itu. Nah, kita lihat uf'ul di situ sebenarnya ain dan lamnya ainnya berharokat, lamnya tidak ya, uf'ul ya hamidu. Nah, tapi kenapa di sini kemudian menjadi fathah ya? Karena kita bisa memahami bahwasanya dalam fi'il amr itu kan dia sukun ya, uf'ul gitu. Nah, ketika dia ini diamarkan seperti itu, maka harusnya kan eh, oh apa? Jadi kalau misalkan seperti ini ya, kita lihat di fi'il mudhari'nya dulu ya. Ya, yaf'ulu. Nah, ini kan menjadi uf'ul gitu kan. Yaf'ulu menjadi uf'ul. Nah, ini ya'udda menjadi udda. Nah, seperti itulah untuk ya memang khusus ini untuk yang anta di sini ya. Di sini memang ketika kita lihat seperti sebelumnya ini ain lam itu, ain lamnya ini tidak berharokat gitu ya. Ain lamnya satunya. Yang kalau tadi kita lihat misalkan ain lamnya satunya berharokat satunya tidak gitu ya. Ketika di sini maka dia tetap menjadi udda ya, menjadi tetap disidahkan udda. Adapun yang lainnya misalkan di sini uf'ulu ya, uf'ulu ya, maka ain lamnya sama-sama berharokat maka dia disidahkan. Uddi ya, uf'uli ya, ain lamnya sama-sama berharokat jadi uddi ya. Kalau di sini uf'ulna ya, ain lamnya ya, ainnya berharokat, lamnya tidak, jadi maka tidak disidahkan. Jadi u'dudna. Jadi intinya masih sama dengan madi dan mudhari kecuali pada yang ini dhamir anta saja ya. Karena dalam dhamir anta maka uf'ul itu sudah tidak ada sambungannya, dia memang sudah sukun, maka tetap di sini kalau di dalam fi'il mudha'af dia tetap menjadi udda. Nah, ini bisa kita lihat di dalam contoh sebelumnya ya, ketika membentuk fi'il amr. Misalkan kita bisa cek lagi di latihan yang ini kelima, latihan kelima ya, halaman 208. Latihan kelima halaman 208. Coba kita lihat. Ya, di halaman ini, nah ini kan kita lihat bagaimana terbentuknya, mengapa ini menjadi fathah gitu ya, jurro. Nah, hasilnya kan sukun-sukun, tidak bisa bertemu dua sukun, ya maka kemudian dijadikan siddah dan fathah, ya menjadi jurro. Ya, seperti ini. Tajur, ya. Nah, kemudian menjadi jurro. Ya, bisa dipahami ya. Makanya kemudian di sini ketika pada latihan yang sekarang ya, di sini ketika uf'ul gitu ya, maka di sini menjadi udda, tetap menjadi udda.
Nah, karena bertemunya dua sukun di belakang. Baik. Ya, insya Allah seperti itulah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala ya terkait dengan bagaimana kita menyandarkan ini di fi'il mudhaf baik itu saat madi ya saat mudhari dan juga saat amr ya insya Allah bisa kita pahami ya kapan disidahkan dan kapan tidaknya. Baik demikian yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni untuk diri saya dan untuk para pemirsa sekalian, dan kita cukupkan pertemuan kali ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.